Sebelumnya kita harus berdoa. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Silakan maju. Anak-anak, sebelum kita mulai dengan berdoa, Ibu minta semua duduk yang sopan dan lipat tangan. Mari kita tenang untuk menghadap Tuhan di dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Anak-anak, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu mengecek kehadiran anak-anak ya. Ingat nama ya. Asti Mambaik, Alberto Lakapu, Alicia Tanaem, Anindi Nokas, Anjani Bia, Dede Amalo, Diallo Fanda Penu, Guido Tano, Kesia Kela, Marvila Nama, Ofir Lakapu, Olivia Nama, Stephen Selan, Yublina Linome, Putri Tusi. Semua hadir kok? Hadir. Baik. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran, Ibu minta anak-anak semua bangun berdiri untuk kita sama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Semua sudah siap? Sudah. Baik, kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan dulu. Baik, anak-anak, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini tentang peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan makna sila-sila Pancasila. Tujuan pembelajaran kita hari ini tentang peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan makna sila-sila Pancasila. Sekarang Ibu akan menempelkan alat peraganya di papan.
Ibu akan menyampaikan gambar Garuda Pancasila dengan makna sila-sila Pancasila di papan ya. Anak-anak perhatikan di sini. Ini namanya gambar apa? Garuda Pancasila. Gambar Garuda Pancasila. Gambar Garuda Pancasila. Sekarang Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu Pancasila. Pancasila adalah lambang atau dasar filsafat ideologi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari beberapa sila. Ada berapa? 5 sila-sila Pancasila itu yang pertama Tuhan yang Maha Esa. kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab. yang ketiga Persatuan Indonesia. yang keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. kita tepuk tangan dulu. Baik, Pancasila dia berasal dari kata bahasa Sanskerta. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Anak-anak sudah mengerti? Sudah. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Panca. Sudah ingat? Sudah. Panca artinya apa? Sila artinya dasar. Sekarang Ibu akan menjelaskan dia punya gambar Garuda. Gambar Garuda. Garuda artinya lambang negara Republik Indonesia. Anak-anak sudah menghafal sila-sila Pancasila ya? Sudah. Tadi anak-anak sudah menyebutkan ada 5 sila-sila Pancasila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab. yang ketiga Persatuan Indonesia. ya, yang keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang Ibu mau tanya, anak-anak sudah tahu simbol-simbol Pancasila? Sudah. Simbol-simbol Pancasila ada berapa? 5. Yang pertama apa? Bintang. Bintang. Yang kedua? Rantai. Yang ketiga? Pohon beringin. Yang keempat? Kepala banteng. Kepala banteng. Yang kelima? Padi dan kapas. Tangan dulu. Sekarang kita akan masuk di dalam makna sila-sila Pancasila. Makna sila-sila Pancasila juga terdiri dari 5 makna sila Pancasila. Anak-anak sudah tahu? Sudah. Ya, sudah tahu. Dan sekarang Ibu akan menjelaskan makna sila-sila Pancasila. Makna sila yang pertama yaitu percaya kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan kita juga harus menghargai agama yang lain. Contohnya, kita di dalam kelas ada anak-anak yang agama Kristen maupun agama Katolik. Kita harus apa? Saling menghargai. Contohnya, Ibu kasih contoh. Kita sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita harus berdoa. Sesudah kegiatan pembelajaran juga kita harus berdoa. Kemudian kita harus mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Esa.
Kemudian kita juga harus menjaga tubuh kita. Tubuh kita apa? Sehat. Tubuh kita sehat. Makna sila yang kedua itu kita harus pegang rasa dan kita juga harus saling mencintai teman atau sesama kita. Anak-anak ini mencintai orang tua atau tidak? Mencintai. Kakak adik? Mencintai. Ya, kita harus mencintai keluarga, orang tua, bahkan kakak adik dan teman. Jadi ibu kasih contoh. Saat ini teman-teman mengalami kesulitan, anak-anak harus apa? Membantu. Teman yang saja mengalami kesulitan. Dan yang kedua, contoh yang kedua, kita harus menolong sesama. Contohnya, ini Olivia, dia tidak ada buku. Teman-teman harus membantu Olivia. Sudah. Makna sila yang ketiga yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan negara. Sila yang ketiga, menempatkan kepentingan bangsa dan negara. Ibu akan berikan salah satu contoh, yaitu makna dari sila yang ketiga. Contoh dari makna sila ketiga yaitu kita harus menjaga lingkungan kita, baik di sekolah maupun di rumah. Apa yang harus kita lakukan supaya lingkungan kita harus bersih? Kita harus bersihkan dalam arti kita harus menyapu, tofa, supaya lingkungan kita bersih. Ya, bersih. Makna sila yang keempat itu mementingkan kepentingan bersama dan bermusyawarah. Sudah. Makna sila yang keempat itu mementingkan kepentingan bersama dan bermusyawarah. Contohnya kita di dalam kelas kita harus melakukan diskusi di dalam kelas, dan anak-anak harus mendengarkan pendapat dari teman. Jangan ini ibu kasih contoh. Asli saat dia memberikan dia punya pendapat, kawan yang lain dia langsung sambung. Tidak boleh. Harus mendengarkan pendapat dari teman asli. Sudah. Makna sila yang kelima yaitu berperilaku adil kepada teman. Contohnya, membawa bekal makanan kepada sekolah, harus membawa kepada teman. Supaya apa? Adil. Siapa yang datang di sekolah membawa bekal makanan? Coba angkat tangan. Pintar. Biasa anak-anak membagi ke teman atau tidak? Membagi. Supaya adil. Anak-anak sudah mengerti? Sudah. Ada yang mau bertanya? Tidak.
di gambar di papan itu ada gambar Garuda Pancasila. Anak-anak perhatikan di sini. Di sini ada gambar ini bintang, di sini ada gambar ini rantai, ada gambar pohon beringin, ada gambar ini kepala banteng dan padi dan kapas. Anak-anak sudah lihat? Sudah. Ini di sini ada bintang, ada ini rantai, ada pohon beringin, ada kepala banteng dan ada padi dan kapas. Sekarang Ibu akan menjelaskan lagi tentang tadi Ibu sudah menjelaskan tentang makna sila-sila Pancasila. Anak-anak sudah mengerti? Sudah. Sekarang Ibu meminta anak-anak bangun berdiri untuk kita sama-sama menyanyikan Teguh Pancasila. Aliska maju di depan. Teguh Pancasila. Bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Silakan dulu. Anak-anak ada yang mau bertanya? Tidak, semua sudah mengerti? Sekarang kita akan membentuk kelompok. Membentuk kelompok yaitu 3 kelompok. Silakan. Anak-anak membentuk kelompok. Sudah? Sudah membentuk kelompok? Sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk anak-anak mengerjakan. Anak-anak perhatikan di LKPD situ. Nanti anak-anak tulis nama kelas dengan anggota kelompok. Sudah? Ya, sudah. Mulai sudah. Anak-anak silakan tulis kelas dengan nama-nama kelompok. Geser ke sini supaya kamu sama-sama kerja. Ofir geser ini kursi supaya sama-sama kerja. Ini Putri juga seperti itu. Geser ke sini. Dada juga seperti itu. Tulis nama kelas 3 ya, dengan nama-nama kelompok. Masing-masing kelompok kerja sudah. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3.
Semua ikut berpartisipasi dalam kelompok ya, tiap-tiap kelompok. Yang lain itu silakan tulis. Dia punya makna sila-sila Pancasila. Oke, di sini kalian sama-sama diskusi ya. Tulis nama-nama kelompok dan kelompok berapa, tuliskan di dalam LKP di sini. Dan kelas. Ini kelompok 3, di sini kelompok 2, dan di sini kelompok 1. Ibu minta anak-anak ikut berpartisipasi dalam kelompok ya. Iya, Bu. Nanti dari sini. Sudah, silakan dilihat. Putri dengan Alberto sudah tulis kelompok, nama-nama, dan kelas. Kelas tulis di sini kelompok. Kalian kelompok 3.
dia punya simbol-simbol. Silakan anak-anak tulis maknanya. Dibaca dulu baru tulis maknanya ya. Tulis sudah. Ya supaya tulis bagaimana di sini. Tidak usia ini. Kalian geser ke sini supaya bisa sama-sama kerja.
Masing-masing kerja ya. Tiap-tiap kelompok. Kalian dipisah supaya kerja sama-sama. Gitu. Jadi sudah. Sila yang keempat.
speaking dulu supaya anak-anak semangat. Kelompok 2 sudah? Anak-anak masih semangat atau tidak? Masih. Lihat. Kalau sudah, kita sama-sama speaking dulu. Nanti baru tiap-tiap kelompok mempresentasikan materi yang sudah kerjakan. Yang kelompok 2 yang belum. Sudah? Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Tiap-tiap kelompok presentasi hasil kerja di depan ya. Sudah tulis kelas? Sudah tulis nama-nama kelompok? Kalau sudah, kita sama-sama speaking dulu ya. Sudah semua? Sekarang kita speaking dulu supaya anak-anak tetap semangat. Ayo berdiri. Ini Ibu minta Asri untuk maju ke depan untuk sama-sama dengan teman untuk speaking dulu. Tunggu sekali itu. Maju ke depan. Semua berdiri. Semangat ya. Mulai sudah. 1, 2, 3. Sudah? Tepuk tangan dulu. Semangat. Silakan duduk. Sekarang tiap-tiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerja yang anak-anak sudah kerjakan. Silakan kelompok 1. Maju. Kelompok 1
mengutamakan musyawaratan mufakat dalam suku permasalahan. Seluruh masyarakat diharapkan bisa mendapat keadilan yang sama dalam semua aspek kehidupan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 maju. Nama anggota Anjania Kesiatela Stephen Selan dari Amala. Nama ketua Liliana nomor kelas 3. Kita sebagai bangsa Indonesia diharapkan bisa mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta dan isinya. Kita sebagai manusia harus saling menghargai satu sama lain. Kita harus menjaga kesatuan dan persatuan yang kuat dan kokoh meskipun berasal dari berbagai suku daerah yang berbeda. Hendaknya kita mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan dalam setiap permasalahan. Seluruh masyarakat diharapkan bisa mendapat keadilan yang sama dalam semua aspek kehidupan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan duduk. Sudah semua? Sudah. Sekarang kita akan sama-sama menyimpulkan materi kita. Materi kita tentang makna sila-sila Pancasila. Anak-anak, kita akan sama-sama menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu makna sila-sila Pancasila. Pancasila adalah dasar filsafat ideologi negara Indonesia. Pancasila itu terdapat 5 sila-sila Pancasila. 5 sila-sila Pancasila itu yang tadi kita sudah sebutkan. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan persahabatan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pintar. Sedangkan simbol-simbol Pancasila ada berapa? 5. Yang pertama, bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, panyu dan kapas. Tepuk tangan dulu. Anak sebuah pintar ya. Sekarang Ibu akan membagikan tugas untuk anak-anak sampai di rumah. Kerjakan ya. Masing-masing kerjakan di rumah.
Tiap-tiap kelompok kumpulkan di depan. Sudah? Sudah. Sekarang ibu kasih tahu anak-anak supaya sampai di rumah tolong kerjakan PR yang tadi ibu sudah bagikan ya. Anak-anak perhatikan di sini. Ini ada tulisan di sini. Jadi anak-anak sampai di rumah, anak-anak kerjakan masing-masing. Nanti sampai di rumah, anak-anak mewarnai tulisan yang ada di dalam kotak sini. Sudah? Anak-anak mengerti? Lihat di sini, ada di dalam kotak sini ada tulisan bintang. Yang kedua tulisan yang ketiga tulisan pohon beringin. Yang keempat kepala banteng. Yang kelima badan kapas. Jadi anak-anak sampai di rumah nanti anak-anak mewarnai yang ada di kotak yang tadi anak-anak sudah pegang. Sampai di rumah anak-anak kerjakan ya. Kalau sudah, materi kita cukup sampai di sini dan ibu meminta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memimpin berdoa, ibu minta anak-anak bangun berdiri untuk kita speaking dulu, yaitu tepuk semangat. Ayo 1, 2, 3. Tepuk semangat. Duduk sudah. Sekarang kita siap untuk mengakhiri materi kita hari ini dan ibu minta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa.